Halo Tribuners, jumpa lagi di Studio 52 Tribun Jogja dalam acara Tribun Jogja Road to Pilkada 2024. Kali ini kita mau ngobrolin pilkada di Kabupaten Kulon Progo. Sudah hadir di Studio 52 Bapak Muhammad Umar Maksum sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPD Golkar Kulon Progo. Selamat datang Pak. Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang di sini. Sami-sami Bapak. Hadir pula Bapak Soleh Wibowo, Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPC PKB Kulon Progo. Sehat Pak? Alhamdulillah. Selamat hari ini mau ngobrolin pilkada sekaligus deklarasi koalisi antara Golkar dan PKB. 5 kursi plus 5 kursi sudah cukup karena syarat di Kulon Progo untuk mengusung satu paket pasangan itu 8 kursi. 8 kursi. 20% dari 20% dari jumlah kursi ya. Masih sisa 2 kalau ini benar misalkan koalisi. Ya Pak Pak Umar, Golkar hari ini saya baca berita berkoalisi dengan P3, PKS, Gerindra. Ada nama Pak Marijo dan yang terbaru adalah Pak Sapardiono sebagai bakal calon wakil bupati. Bapak, koalisi ini dulunya gemuk. Sekarang masih gemuk loh. Sekarang masih gemuk. Masih dinamis, Pak? Iya, masih dinamis. Untuk nama-nama ini sudah mendapatkan surat tugas atau? Kalau dari Golkar kita belum memunculkan nama. Tapi koalisi gemuk ini memang dulu kita bicarakan bersama 7 partai itu, Gerindra, Golkar, PKB, PAN, PKS, Nasdem dan PPP. Kita memang semangatnya dulu kita mau berkoalisi gemuk. Mau berkoalisi. Ya. Untuk kemudian sekarang tinggal 5 Pak. Pak Soleh, PKB dan PAN nggak muncul di nama ini. Oh, masih muncul. Masih Marijo dan masih terkendisi. Masih. Artinya dari apa yang disampaikan Mas Sigit, kita juga lihat ada muncul koalisinya. Apakah ini mecah tidak? Tapi masih terkondisi. Insya Allah masih satu barisan. Ya, satu barisan. Ini kan banyak sekali nih nama-nama yang muncul sejak dari awal dulu berita tentang pilkada muncul itu kan dari kader partai juga banyak juga dari pengusaha gitu. Kalau dari hasil survei dari PKB sendiri, Pak, survei internal muncul nama-nama siapa aja, Pak? Ya kebetulan di PKB itu kan ketika momentum pilkada ini kita memang buka pendaftaran itu yang kemudian muncul nama-nama yang mencalonkan bupati misalnya Pak Ahmad Basuki, Pak Marijo juga daftar di PKB, Pak Nufida juga daftar di PKB. Sekaligus juga wakil bupati itu ada nama Pak Nur Haris, ada nama Pak Yusron Mustafa, Martova, ada siapa? Switro. Nah, itu kemudian ada kalangan masing-masing di survei ya ada dinamika yang kemudian bisa menjadi pertimbangan. Siapa nanti yang layak untuk mendapatkan rekomendasi dan kalau dari nama-nama itu siapa Pak yang potensial Pak nama-nama? 3 besar ya. Kalau dari internal PKB ya nama siapa Pak? Kader internal PKB. Yang paling senior Pak Nur Haris. Pak Nur Haris ya. Kemudian kebetulan ada juga nama kader PKB yang daftar di PDI, misalnya Pak Yusron Martova, bahkan mendapatkan surat tugas juga dari sana. Ada kemungkinan juga kalaupun toh nanti misalnya koalisi. Kemarin sudah muncul tuh itu Pak, nama Nufida Yusron Martova. Lah, makanya itu ketika koalisi itu pecah, kemudian kami ditinggal ya. Bisa. Itu berarti berapa kursi Pak kalau PDI dengan PKB? PDI 13, kita 5. 18. Ya. Artinya ya masih dinamis dan panis. Golkar sudah firm Pak untuk nama-nama ini termasuk di koalisi tadi. Jadi gini, Golkar kan kita melakukan pendaftaran ada 4 calon.
calon itu Pak Marijo, Pak Ahmad Basuki, Pak Novida, dan Pak Sapardiono. Ya. Dalam wawancara di internal, 3 calon itu mencalonkan diri sebagai calon bupati. Hanya Pak Sapardiono yang mencalonkan jadi wakil. Soal nama-nama gitu, dari nama itu kemudian kemarin kita simulasikan pasangan, kita lakukan survei. Ya. Ya, sekarang kita sedang menunggu hasil survei yang kedua itu. Jadi kalau nama kita masih belum publikasikan soal Kalau nama itu. perorangan Pak, satu persatu dari bakal calon bupati paling potensial siapa? Nama-namanya Masih sama. masih sama. Bahkan kalau soal koalisi, kita sudah menandatangani koalisi dengan 6 partai lainnya itu, tapi kita juga tetap komunikasi dengan PDIP. Masih semuanya masih serba mungkin. Iya, Ya, kita juga kemarin ada Pak Ketua juga komunikasi dengan teman PDIP, karena kita ada juga dari sana, dan tadi saya sempat ketemu gimana kemarin dengan PD, ya masih biasa kita diskusi. Ya. Kemungkinan Iya, masih iya. dinamis, masih bisa terjadi. Sampai nanti pendaftaran ya. Baru Ya. kemudian Pak Umar, kalau kita melihatkan ini sekaligus Tribunus di rumah gitu yang masih awam atau sedikit awam terkait politik gitu ya Pak, soal kaderisasi. Sebenarnya kalau untuk sosok yang bakal diusung itu tentu yang bisa mengusung partai politik yang punya kursi di parlemen ya Pak. Itu syaratnya apa sih Pak? Syarat apa? Syarat parpol itu bisa mengusung. Bukan syarat bakal calon biar dilirik terus kemudian diusung. Selain tentu kan kalau yang paling umum kita lihat dari pertama adalah popularitas nih Pak. Terus kemudian elektabilitas. Faktor logistik Pak, penting ya Pak? Ya, jadi gini, sebenarnya yang paling utama kita itu mencari pemimpin yang bisa mensejahterakan Kulon Progo. Jadi idealnya ya kita cari betul itu yang kira-kira bisa seperti itu. Jadi kami di partai politik juga terdorong untuk mencari calon yang logistik sebesar apapun, kalau besok jadi tidak membuat kami lebih sejahtera, kan apa gunanya juga itu. Jadi dorongan itu tetap lebih utama di situ. Kalau sudah ketemu itu, tapi ya mau tidak mau politik zaman sekarang ya tetap harus bawa itu kan gitu. Kelihatannya nggak mungkin juga sehebat apapun, kalau tidak ada itu juga agak susah untuk memenangkan konstelasi. Yang dibutuhkan Kulon Progo sekarang apa Pak? Kalau menurut versi Golkar Pak? Ya, yang jelas kita itu sekarang APBD-nya terendah di DIY. Kita harus punya, ya kita tidak, ya apa ya, kalau kita mau membangun pasti tidak cukup dengan mengelola APBD. APBD pun harus ada lompatan-lompatan pendapatan daerah. PAD berapa Pak? Saya kurang paham itu, tapi APBD kita total hanya sekitar 1,7, itu sudah di bawah Wonosari yang sudah 1,9. Gunung Kidul ya? Gunung Kidul ya, sudah seperti itu. Sehingga kita tetap fokus kemarin ketika kita wawancara sama calon-calon bupati itu, ya kita melihat betul seperti apa dia punya semangat dan punya gambaran untuk membawa Kulon Progo maju gitu. Oke. Kalau PKB ini kan tentu syaratnya plus Pak, dekat dengan Nahdliyin ya Pak. Ya kalau syaratnya normatif tentu ada ketentuan, tetapi memang kemudian sebagaimana Mas Umar, kita juga butuh perubahan di Kulon Progo. Kulon Progo itu punya gunungan, punya bandara internasional, punya rel kereta, punya laut. Ada potensi yang perlu dikelola. Mungkin butuh pemimpin yang bisa melakukan perubahan untuk mengejar ketertinggalan itu. Kalau kemudian dikatakan dengan Nahdliyin, memang basis kita secara umum ya di basis Nahdliyin. Nah, mudah-mudahan ini nanti kita bisa bersama-sama dengan Nahdliyin untuk pilkada ini. Pak Soleh, ini kalau kita ngomongin di PKB ini kan di level nasional pun itu kan selalu kemudian menjadi pertimbangan karena tadi ya Pak ya, Nahdliyin-nya gitu ya Pak. Itu sesolid apa sih Pak? Maksudnya ketika kita kemudian merangkul PKB terus dengan harapan bisa membawa Nahdliyin untuk ikut. Ya, spesifikasi di NU itu kan memang ada komunitas yang memang sering bertemu jamaah
Ada kalau jamiahnya memang kadang-kadang juga berseteru. Tapi kalau jamaah relatif terkondisi, sering ketemu, itu basis masa di kalangan Nahdliyin, kalangan PKB yang tentu mudah untuk komunikasikan untuk kemudian bersama-sama membicarakan tentang kemajuan Kulon Progo. Itu yang kemarin kan ada tim 9 ya Pak ya, kalau untuk menjaring itu ya di PKB ya? Ya, kita di Kulon Progo di Jogja bersama-sama dengan ini tuh membentuk tim 9. Untung kita gini nang Kulon Progo cuma pemilihan pilkada ya. Pilkadanya cuma kabupaten. Ya. Kalau provinsi bisa Jawa Tengah. Engko koalisi ini provinsi, koalisi gubernur sama koalisinya bupati bisa beda. Agak susah. Lah, tim 9 memang kemudian referensi dari kalangan Nahdliyin untuk kemudian spesifik pengelolaan politik jamaah Nahdliyin. Nah, itu yang kemudian diserahi untuk mengelola politik di Nahdlatul Ulama. Pak Umar, Golkar ini kan kalau kita konteks nasional ya, kemarin angkanya melesat Golkar nomor 2 kalau nggak salah di KPD. Kursinya Selisih tipis ya. Kalau untuk suara pemilunya juga selisih tipis. Nomor 2. Kader-kader Golkar itu tersebar di banyak partai Pak. Kemudian gitu membuat partai sendiri dan termasuk partai yang periode besok itu nanti akan berkuasa di Gerindra, juga di Hanura, ada di Nasdem, ada di mana-mana. Termasuk di partai-partai politik lama gitu Pak. Kalau di Kulon Progo sendiri memunculkan dari internal untuk menjadi itu siapa Pak? Kan ada nggak yang didorong untuk itu? Semua yang mendaftar di Partai Golkar itu, ya besok itu kita anggap sebagai calon dari Partai Golkar. Wajib. Jadi gini, kita itu semangatnya kemarin kita tidak mengusung calonnya siapa, tapi kita itu mengusung calon secara bersama-sama. Nah, ya. Jadi menjadi KTA-nya siapa itu ya itu penting. Tetapi kalau kita sudah berbicara Kulon Progo kan itu menjadi tidak teramat penting gitu loh. Yang penting ya semangatnya nanti memajukan sendiri. Memajukan Kulon Progo. Jadi ya kita anggap sama aja lah ya. Kita kader kita juga. Kebersamaan. Kalau yang ber-KTA ber-KTA sudah lama ya dari pendaftar itu memang Pak Sapardiono. Pak Sapardiono. Iya. Bakal calon wakil bupati ya Pak. Iya, bakal calon wakil bupati. Pak ada peluang Pak ini untuk ini kan 5-5 Pak. Golkar sama PKB. Barangkali ada peluang untuk kemudian ini kan masih sangat dinamis. Ya. Barangkali berawal dari podcast ini kemudian ada pembicaraan, ada peluang mungkin Pak untuk membuat poros baru. Sudah berawal dari lama sekali ya. Kita semua peluang masih kita jajaki. Ya. Jadi masih memungkinkan dengan 7 koalisi utuh masih memungkinkan, tapi koalisi itu menjadi tidak utuh lagi juga masih memungkinkan. Bahkan kita juga pindah ke koalisi yang lain itu semuanya masih memungkinkan. Artinya lintas partai tetap kita ada di ada komunikasi dan dinamika ini kita ikuti, kita nikmati. Sebelum jalur melengkung gitu. Ini kan pilkada tanpa petahana kalau di Kulon Progo sekarang. Bisa dibilang begitu kan ya? Kira-kira. Tanpa petahana. Satu-satunya di kabupaten kota di DIY yang tanpa petahana. Di kota masih ada Pak Heru Purwadi wakil di Kulon Progo. Seberapa sih besar sih Pak tantangan, seberapa berat tantangan ada petahana dan tanpa petahana? Pak Soleh. Pilkada. Ya, Kulon Progo pernah dipimpin oleh seorang dokter yang hebat, Pak Asto Wartoyo. Ya, pernah dipimpin juga Pak Toyo Santibo. Di bawah juga orang-orang hebat. Nah, yang mungkin basicnya macam-macam lah ini. Kemudian ada beberapa orang yang juga punya potensi yang sama ataupun yang mungkin dengan mainstream baru untuk membangun Kulon Progo. Sehingga kita berharap nanti pemimpin yang muncul ya bisa lakukan perubahan di Kulon Progo. Seberapa berat Pak? Dengan petahana dan tanpa petahana. Ini kan tanpa petahana nih. Kalau sekarang lebih ringan tentunya ya. Lebih ringan ya. Faktor apa Pak? Kalau di survei-survei yang sudah berjalan, petahana itu tetap popularitasnya, elektabilitasnya tetap tinggi. Jadi kalau
ada petahana tentu itu menjadi kita ada pekerjaan tersendiri kalau kita tidak mengusung petahana gitu loh. Jadi memang tanpa petahana itu agak membuat kita ya ibarat kompetitif, lebih ya lebih enak sekarang lah gitu. Apakah kira-kira maksudnya begini Pak, kira-kira kalau petahana itu diuntungkan dia sebagai petahana masih bisa ngikutin program-program di pemerintah daerahnya gitu ya Pak, kira-kira jadi popularitasnya tinggi, satu, kedua ya setidak-tidaknya kalau ada petahana kan dia belum lama itu masih konsolidasi terus gitu. Kalau orang-orang baru kan konsolidasinya pasti terlambat dibanding petahana itu. Sehingga kalau soal popularitas pasti kalah. Tapi bukan tidak mungkin tidak bisa dikalahkan. Ya, sebenarnya program itu menjadi sangat penting kalau kita memang berbicara untuk membuat kita lebih maju itu. Apa gunanya juga kalau menjadi petahana tapi prestasinya tidak bagus, itu kan justru sebenarnya kan kontraproduktif bagi mereka sendiri gitu. Ini Wakil Bupati Pak Tejo mundur ya dari pencalonan. Iya, kabarnya tidak bersedia lagi untuk bersedia lagi. Terus kemudian Mas Wakil sih saya menyebutnya karena masih muda yang kemarin Mas Fajar ya. Mas Fajar Gegana juga memilih untuk di DPR DIY kayaknya jadi lagi kemudian sebenarnya tidak ada. Kalau dari survei all Pak, dari nama-nama ini objektif aja. Ini baik bakal calon yang ini kan bakal calon tentu mendaftar ke partai-partai besar ya Pak ya. Semua. Hampir semua nama kayak misalkan Pak Madison. Itu kalau dari survei yang telah lewat Pak, itu paling potensial siapa Pak? Ada nggak Pak? Sudah ada hasil surveinya, tetapi hasil survei pertama itu yang menentukan pilihan itu masih 19,5%. Sehingga selisih beliau itu belum begitu menggambarkan yang senyatanya. Siapa Pak? Kalau muncul namanya Pak? Ya di antara calon-calon yang sepertinya calon sendiri juga kok. Ada survei. Mereka juga melakukan survei. Artinya sudah tahu. Ketika ke partai politik mendaftar, mungkin partai politik melakukan survei, beliau yang mendaftar itu juga punya survei. Sehingga dengan pertimbangan itu mesti akan di semua kabupaten kota di DIY itu kan tidak ada perorangan Pak. Ya, tidak ada yang mendaftar perorangan. Kenapa ya Pak ya? Padahal kan meskipun agak berat sih memang syaratnya gitu. Koalisi parlemennya nanti. Oh iya Pak. Tentu. Pak, itu. Koalisi itu kan selain syarat administrasi untuk kecukupan suara Pak. Itu kan juga nanti ketika jadi untuk di parlemennya biar ini ya Pak ya. Biar sejalan. Tapi kalau untuk efektivitas ke bawah mesin partai itu kinerjanya seefektif apa Pak? Misalkan kayak di Golkar lah Pak. Jadi gini, kembali ke tadi, misalkan kenapa perorangan nggak ada? Membangun jaringan perorangan yang punya loyalitas kayak orang partai itu pasti tidak mudah. Orang partai itu sudah puluhan tahun aja loyalnya belum tentu 100% itu. Apalagi ada calon yang mereka mau membangun dirinya lewat jalur independen, itu pasti lebih susah nanti untuk pemenangannya. Kemudian terkait koalisi itu sebenarnya yang kita rancang itu koalisi tidak hanya koalisi kaitannya memenangkan bupati ini, tapi juga koalisi di parlemen. Karena kalau kita mau membangun suatu daerah tentu kebijakan bupati dan wakil rakyatnya harus sejalan gitu loh. Kalau tidak kan ya nggak maksimal. Kalau rodanya yang satu mau cepat, yang satu ngidoni. Tapi tentu harus ada partai yang nggak ikut biar ada penyeimbangnya. Karena penyeimbang itu tetap dibutuhkan juga. Dan kalau toh koalisi itu kan juga tidak koalisi buta. Artinya fungsi dewan itu, fungsi pengawasan itu tentu itu secara otomatis kan melekat juga. Kalau di PKB Pak Soleh, mesin partai seefektif apa sampai ke pemilih di level terbawah? Ya, kita juga terorganisir lewat struktur partai di pengurus ranting, pengurus PAC ataupun itu ketika ada kebijakan yang tentu policy itu kan kita lakukan bersama sehingga kalau nanti sudah pasti katakanlah terhadap calonan ini ya komando partai yang jalan. Ketika
itu bagi calon personal kan agak susah juga. Sehingga tentu jalur komando di partai juga akan kita lakukan. Artinya misalnya ini ketika nanti rekomendasi ini jatuh ke si A, si B, tentu struktur partai harus melakukan itu. Sehingga kalau ada yang kemudian tidak mengikuti, ya tentu ada ketentuan sanksi yang berlaku bagi yang tidak taat pada partai. Fit and proper test Pak kemarin. Siapa aja Pak yang udah di PKP? Kebetulan mekanismenya sekarang itu internal kalau dipanggil di sana kan ada Pak yang di DPP biasanya. Iya, tapi dulu kan kalau dulu ada konvensi, ada fit and proper test di lokal. Sekarang begitu daftar itu kemudian yang manggil sana. Iya, yang pusat. Iya, tapi kan ada Pak nama-namanya berapa gitu. Iya, kemarin memang ketiga-tiganya untuk calon berarti dipanggil. Pak Basuki, Pak Novida, Pak siapa? Marijo, kemudian di BPW juga termasuk wakil-wakilnya Pak Nur Haris, Pak Yusron itu juga dipanggil, sehingga semuanya terkomunikasi untuk kemudian nanti karena polisinya di pusat itu dekengannya pusat. Kalau di Golkar kita ada fit and proper test di sini ya di kabupaten ya. Karena kita untuk menggerakkan organ partai itu, bahkan kita juga sudah kita ajak bicara itu ketua-ketua ranting, ketua-ketua PD namanya kalau pimpinan daerah, dan ketua-ketua PK, pimpinan kecamatan, kita ajak bicara. Karena dari wawancara itu kita publikasikan ke seluruh organ partai, yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini, kita kira-kira mau ke siapa. Jadi putusan kita memang kita sudah arahkan untuk keputusan demokratis dengan harapan ya karena sudah keputusan bersama ya menjadi kewajiban bersama untuk memenangkan. Seberapa berpengaruh sih Pak? Dari daerah kan tetap ngasih rekom nama ya ke sana? Iya. Mengusulkan ya, bukan rekom. Mengusulkan beberapa opsi. Itu kira-kira kalau beberapa opsi itu berarti masih ada ini ya? Iya, artinya si ini pasangan ini kita usulkan pasangannya dengan ini, koalisinya kira-kira pakai ini. Tapi kan opsi. Yang di daerah yang lebih tahu Pak dibanding yang di pusat ya. Itu kalau di persentase kira-kira sudah 50% ada nggak Pak? Apanya? Kalau usulan dari bawah ke DPP itu? Ya, Pak Gandong itu sangat cermat. DPD 1 itu sangat cermat dan saya pikir sebenarnya kita hanya nunggu waktu saja. Wah, saya tuh mau cari kelas-kelas. Kita tinggal nunggu, sehari dua hari atau seminggu. Karena yang punya kebijakan kan memang pusat. Ketika kemudian kita mengusulkan, ya tentu ada ranking, ada beberapa nama yang kemudian didesakkan atau itu. Tapi telah kembali ke pusat, juga pusat manggil sendiri kok. Soalnya kan gini Mas, bagaimanapun bupati itu kan juga kepanjangan tangan pemerintahan Indonesia ini kan, sehingga pusat juga berkepentingan untuk menjaga ritme jalannya pemerintahan ini dari pusat sampai bawah kan juga berjalan dengan baik, sehingga ya memang saya pikir harus begitu. Itu kalau nggak linear, efektif nggak sih Pak pemerintahan di pusat misalkan yang berkuasa koalisi itu partainya ini tapi di bawah beda dibanding dengan secara koalisi masuk Kim lah, koalisi Indonesia Maju. Kim plus sama Kim Jumat. Itu kalau sebisa mungkin lebih efektif yang linear atau kayak PKB nih, PKB kan kemarin ada di AMI. Ya, meskipun kemudian kalau di pemerintahan itu kan lebih luas ya, karena kalau kata orang nyuwun sewu ini kuenya masih banyak banget yang bisa. Sebenarnya juga kita mengikuti pusat, tapi juga kondisional di masing-masing wilayah. Nah, kalau Kulon Progo ya juga berkomunikasi dengan mana yang lebih efektif untuk koalisi ini dibangun. Memang pusat kan juga melakukan koalisi yang dibangun itu dan kita ikuti. Kalau kemudian ada ketentuan lain, tentu pusat juga melakukan komunikasi dengan pihak-pihak lain. Kalau kayak PK Golkar kan sudah aman nih kalau di pusat. Lebih pasti. Tapi bukan tidak mungkin ini PKB kan kemudian menjadi bagian dari ini di pusat Pak. Ini kan kalau kita ngomongin di pemilu kemarin Pak, Pilpres, saya nggak ngomongin pemilu, di Pilpres kemarin ini kata para politikus di DIY ini yang kemudian berbincang untuk pilkada itu, kalau kita tidak linear dengan pusat, kira-kira begitu,
pusat itu masih punya kira-kira sekitar 56 triliun bansos, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Kita melihat peta pertarungan Pilpres kemarin seperti itu ya, entah benar entah salah ya. Ini hanya apa yang kemudian mengemuka di masyarakat aja. Terus kemudian daerah itu kalau secara logistik nggak kuat dan kemudian berbeda dengan koalisi di pemerintahan, itu akan menjadi sulit gitu, kemudian. Apalagi kemudian ada 56 triliun ini kemudian yang ketika bisa kemudian dipakai di daerah juga untuk memasifkan perolehan suara. Kalau dari PKB melihat itu bagaimana, Pak? Saya malah tidak melihat. Artinya informasi itu lebih kepada Pilpres kemarin. Kalau yang ini kita masih belum melihat. Atau mungkin daerah krusial aja, Pak ya? Ya, bisa jadi. DKI misalkan itu. Pak Umar? Ya, saya tidak tahu juga ada kabar seperti itu ya. Tapi yang jelas memang pemerintahan ini dari bawah sampai atas itu memang mestinya harus sejalan. Ya. Karena kalau tidak sejalan tentu efeknya tidak bagus. Itulah pentingnya kemudian DPP kemudian mewawancarai kemudian masing-masing calon itu karena juga harus diukur oleh DPP. Ya. Ini kira-kira bisa mensukseskan program-programnya di pusat apa tidak gitu loh. Jadi kalau saya memang harus begitu karena arah kebijakannya harus sama gitu. Pak butuh berapa sih, Pak, kalau mau jadi? Kalau saya kepingin ke Kulon Progo, kira-kira saya harus siap berapa, Pak? Berapapun. Kira-kira barangkali saya itu ya kalau normatifnya kan ada perangkat-perangkat yang harus misalnya sampai ke saksi TPS itu kan juga harus Ya sudah, Pak. Ya sudah. Saya nggak tahu ya, tapi uang itu tidak segalanya. Kita berdasarkan di beberapa pilkada sebelumnya misalkan ketika ada dulu tahun 2011 kalau tidak keliru itu ada Pak Prapto, ada Pak Hasto, itu yang terkenal uangnya banyak dulu Pak Prapto, tapi ternyata yang jadi kan Pak Hasto. Jadi saya pikir uang itu penting, tapi uang itu bukan segalanya. Tapi wakil kan dulu Pak Hasto. Dari wakil Pak Hasto langsung bupati juga. Oh ya. Pak Hasto bupati. Jadi ya uang itu memang penting, tapi bukan segalanya. Bukan segalanya juga gitu loh. Kira-kira berapa, Pak, tapi, Pak? Kalau nyebut nominal butuh. Barangkali ada bakal calon baru nih tiba-tiba mak jedul gitu. Iki maksudnya kapasitas. Tapi bagi di kita ini memang kemudian kebutuhan normatif yang kita anggarkan gitu ya. Tentu operasional dan kemudian sampai kemudian praksasi dan kampanye itu yang normatif. Nah, kalau menyebut angka kita belum limit ya. Kalau mahar ke partai politik, Pak? Iki yo bagian enggak, itu emang aturan mainnya begitu ya, Pak? Mahar ke partai politik. Saya tidak tahu persis kebijakan kemudian harus ini di depan saya ini bangkotan semua ini ketua sama sih. Cuman beda nama aja, satu Bapilu, satunya ketua lembaga pemenangan. Ini nggak mungkin kalau di Golkar gini, nggak ada mahar politik. Jadi di Golkar itu yang kemarin terpublikasikan dan memang begitu. Cuman nanti ketika calon itu mendapat rekomendasi dia harus menyimpan uang saksi. Karena ketika coblosan itu kita tidak mau kan harus membayar harus ada saksi kan. Nah, uang saksi itu harus sudah dititipkan. Tapi uang itu akan digunakan untuk pemenangan itu. Jadi di Golkar memang ada pengeluaran uang, tapi itu sebenarnya uang yang digunakan untuk pemenangan. Kalau mahar-mahar kayak gitu berapa Pak uang saksi, Pak? Yang lalu-lalu, Pak? Kira-kira. Ya nanti satuannya kemudian dikalikan TPS saja. Beda ya, beda periode beda karena beda inflasi dan lain-lain. Ya, setiap beda. Kita kan juga melihat mitra koalisi dan artinya calon sebelah gitu loh. Kalau calon sebelah misalkan uang saksinya X ya tentu kita ya X juga tidak-tidaknya gitu kan. Jadi gitu kan karena menjadi variabel yang menentukan juga kita tidak bisa menyebutkan. Itu termasuk ini dimungkiri atau tidak ya Pak? Termasuk uang untuk saksi dan pemilih, Pak. Itu kan dimungkiri atau tidak 1-2
tetap mesti ada meskipun nominalnya tidak. Kita lihat kayak saya konteks Sleman aja lah Pak. Sleman itu kemudian dibagi menjadi beberapa dapil kan Pak. Ada yang disebut dapil neraka Pak. Semuanya dapil neraka kalau sudah pemilu itu. Ada dapil neraka yang kemudian pesertanya itu adalah berat-berat semua Pak. Maksudnya untuk melihat siapa yang lolos itu ya tergantung kemudian dari sisi finansialnya ya. Iya, finansial itu kemudian orang nyebutnya bitingane ning. Kalau konteks pileg memang mungkin memang sedasar itu sih menjadi rahasia mau gitu ya. Mau nggak mau kalau kayak gitu, bisa beda Pak. Ya. Saya lihat pilkada bisa beda, apalagi kompetitornya juga itu kondisional. Ya. Pak bisa ini nggak bisa Pak? Ada yang menganggap bahwa pilihan eksekutif itu tadi seperti Pak Soleh ngendika. Itu mau digoyang pakai apapun kalau lebih ke prinsip Pak. Bener nggak Pak kalau kayak gitu Pak? Kalau pileg itu ya manut pitingane piro, misalkan serangan fajare piro gitu. Kayak kita melihat di pilpres itu kalau saya misalkan saya Prabowo, saya mau digoyang di Amin, mau digoyang di Gama nggak bisa. Mau dikasih berapa? Ini prinsip saya pokoknya di Gemoy atau yang di sana prinsip saya di Amin. Bener nggak sih kalau di pilihan eksekutif itu lebih kemudian ke prinsip yang kemudian akhirnya hal-hal seperti kayak bitingan dan lain-lain itu menjadi hal yang tidak begitu berpengaruh dibanding kayak pileg Pak. Iya. Kalau berdasarkan surveinya IPS kemarin, kita ikut bedah survei itu, memang money politik di pilihan pilkada ini rendah. Jadi cuman 11, sekian persen efektifnya itu, sehingga kemungkinan kayak gitu. Jadi tidak seperti pileg. Kalau pileg itu memang kemudian itu menjadi karena yang berebut banyak sekali gitu. Iya. Karena tempurnya di lapangan itu saya itu sedikit banyak ikut pola di bawah saya sebagai profesi saya sebagai jurnalis. Saya kan harus tahu betul fakta di lapangan Pak, nggak cuma katanya gitu. Kalau pileg itu memang ya itu sangat menentukan, tapi kalau kemudian sudah ke pilihan eksekutif, pilpres kayak gitu, itu kok koyo nyun sewu dalam quote and quote, bukan bermaksud saya koyo agama gitu loh Pak. Maksudnya aku nek siki ya wis ra iso digoyang gitu. Apalagi kayak jenengan iki Nahdliyin gitu gimana Pak? Ya, tentu kita ketika ini penjaringan, kita akan mengusung pasangan calon bupati yang kredibel, yang kemudian itu punya visi misi membangun Kulon Progo yang tidak semata-mata harus dengan sesuatu untuk memilih, sehingga nanti tentu struktur partai, forum-forum yang itu bisa menjelaskan bahwa kita butuh calon kepala daerah atau kepala daerah yang bisa membangun. Sehingga kalau ya mungkin ini kan tahapan pengenalan ke konstituen, ke masyarakat itu juga banyak media untuk itu. Masyarakat bisa menilai ketika struktur di komando, ya mudah-mudahan terkondisi untuk kemudian. Pemilih berapa sih Pak kalau berkaca di pemilu lalu, pilpres pemilu? Saya lupa tapi sekitar 343-an atau berapa? Kurang lebih sekitar 3.000. Partisipasinya berapa Pak? Sekitar 78% ya. Oh, berarti masih ada ya ya, itu. Kalau berdasarkan surveinya kemarin itu 88% akan menggunakan hak suara gitu. Survei pertama ini pilkada ya. Di pilkada ini. Faktor apa Pak itu kalau dibanding? Ya mudah-mudahan faktor kesadaran bahwa kita butuh pemimpin yang bagus gitu loh. Iya. Karena nggak dimungkiri juga banyak warga asli Kulon Progo yang merantau gitu kan ya Pak. Yeah. Kemudian kalau kepala desa saja direwangin di Pedokon Bali ya. Ini kepala daerah ya nanti. Pak Umar, pemilih pemula Pak, pemilih muda lah terutama. Edukasi terkait itu Pak, dari Golkar sendiri melihat itu bagaimana Pak? Ya kita sudah beberapa tahun ini mulai merekrut anak-anak muda untuk peduli politik. Karena ya mau tidak mau semua kehidupan kita itu karena keputusan politik. Sehingga kalau yang muda-muda tidak mau di situ dan diabaikan, ya nanti kalau dikuasai oleh yang tidak berkepentingan baik gimana? Jadi ada anak muda harus masuk politik. Apa Pak kalau dari Golkar sendiri upaya-upaya yang sudah dilakukan atau rencana ke depan? Ya itu, kita sudah merekrut
anak-anak muda untuk kemudian masuk di AMPI, di AMPG, di organisasi sayap itu ya. Organisasi sayapnya Golkar. Kita juga sudah merancang sebuah kegiatan karya kekaryaan itu semacam kalau mahasiswa ya KKN lah gitu. Ya. Artinya orang mau jadi wakil rakyat itu kan juga harus tahu penderitaannya masyarakat itu akan ada kayak gitu. Jadi kayak terjun ke lapangan untuk berbakti kepada masyarakat. Anak-anak muda itu rencana nanti yang sana. PKP apa Pak? Selain ke pesantren, mungkin selain ke itu, di luar itu kan tetap pemilih juga Pak. Maksudnya kayak ada yang ya kalau formal memang kemudian di tingkat partai ada ya semacam pelatihan pendidikan politik ya. Tetapi memang kita juga butuh forum untuk anak-anak muda yang paham terhadap politik ke depan, sehingga forum yang kita lakukan ya di teman-teman muda itu ada kegiatan yang kita lakukan bisa menarik anak-anak muda biar lebih paham terhadap politik. Tapi sepakat Pak bahwa pemilih pemula itu, pemilih muda itu apolitis. Cenderung apatis terhadap politik. Setuju Pak? Ya memang gelagatnya begitu. Maka kita ada pekerjaan berat untuk kemudian membawa mereka harus ikut berpolitik malah. Karena kalau ya itu tadi, kalau mereka tidak ikut berpolitik ya gimana nanti? Dimasuki ya. Kita itu seluruh kehidupan kita itu karena kebijakan politik ya kan? Iya, betul sekali. Betul. Perlu dipahamkan terhadap anak-anak muda. Bapak, mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Soleh buat Tribuners, khususnya warga pemilih besok di Pilkada Kulon Progo 2024. Pak Soleh malah. Tribun apa istilahnya? Istilahnya apa? Tribuners, apanya? Tribuners. Ya. Kami dari mewakili DPC Kulon Progo dan juga bersama partai yang lain nanti berkoalisi akan mengusung pasangan yang diharapkan bisa melakukan perubahan di Kulon Progo untuk kemajuan di Kulon Progo. Maka kami berharap partisipasi dari seluruh masyarakat Kulon Progo untuk ikut menentukan pemilih masa depan di Kulon Progo yang akan datang ini. Ya, terima kasih Pak Umar. Kepada warga Kulon Progo terutama anak-anak muda, saya pikir saat inilah kesempatan untuk berpartisipasi untuk memilih pemimpin. Kita itu dulu APBD kita itu nomor 4. Tapi sejak beberapa puluh tahun terakhir itu kita sekarang menjadi APBD nomor 5. Ya mestinya kita harus maju lebih cepat untuk mengejar ketertinggalan itu. Nah sekarang ini kesempatannya untuk memilih calon bupati yang benar-benar bisa membawa Kulon Progo melesat. Baik, terima kasih Tribuners. Dengan ini saya ketuk PKB dan Golkar akan berkoalisi. Terima kasih Pak Umar, terima kasih Pak Soleh. Kita ketemu lagi di lain kesempatan besok. Kita bikin ini di Kulon Progo. Boleh. Kita sudah firm nanti koalisinya siapa, bakal calon bupati siapa, bakal calon wakil siapa. Sekaligus kita memberi edukasi politik kepada pemilih muda di Kabupaten Kulon Progo. Saya Sigit Widya mohon pamit. Jumpa lagi di Tribun Jogja Road Pilkada 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, pamit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.